Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Para jemaah subuh yang saya berikan, mari kita lanjutkan kajian kita hadis berbagai nasihat dalam kitab Syarah As-Sahih Al-Bab, syarah penjelasan tentang nasihat-nasihat bagi hamba Allah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Bani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya di zaman mana ummati yang berdulu dengan ulama atau fuqaha, bayar Allah bisalasi bariyat awalaha erfadol berkata kasbi saya itu sallallahu ta'ala alaihi wasallam saya satu yakhrujuna ya beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa kepada umat. Sudah Nabi masih hidup pada saat perjalanan. Dia sudah mengatakan tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihadapkan pada umat itu satu masa yang berguna dalam ulama Allah. Mereka lari dari para ulama dan ahli fikih. Manusia tidak lagi mau dekat-dekat dengan ulama, menjauhi dari ulama, dan ingin lagi mencari nasihat dari ulama, menjadi berguna. Lari mereka mau. Ini sudah terjadi di mana-mana dunia. Biasanya orang ulama waktu ada pilkada cari masa, ada pilpres, ada pileg, ada kampanye untuk bukan mencari ajaran dari ulama dengan soal kepada ulama, umatnya ulama mendukung sang calon 5 tahun sekali. Untuk nasihat-nasihat fatwa dari ulama, manusia sekarang sudah tidak mau lagi berlari. Ya semua berkunjung kepada ahli fikih yang tahu hukum. Nah, kalau ahli fikih pasti ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Ada kok banyak para orang yang kampanye ke ulama, ke orang fakih, bagaimana hukumnya menyogok? Tidak mungkin, ya kan? Karena pasti haram. Ta'anallahu al-murtasi
Al-Rois Allah jelas menjelaskan Tuhan melaknat orang-orang yang menyogok, penerima sogok, dan makinar sogok. Tiga-tiganya haram semua. Penerima, penyogok, sama, dan perantara pemagelarnya, tim sukses. Hati-hati. Ya, pilkada, pilpres, pileg, apa lagi? Lurah, semua. Jadi kabeh dosa. Berbagai modusi amplop, modusi pakaian seragam, modusi batu bata, semua itu adalah soal dengan bentuk lain. Kategori ini kan sedekah, terserah saya. Rasakan DVD, mau ada, terus sudah. Yang penting begini, kalau saya begini. Kalau udah terima sogok, ya itu hak bertobat, itu aja. Jangan sampai menghalalkan yang dia nampak. 2 kali dosa. Pertama menerima sogokan, yang kedua menghalalkan yang dia nampak. 2 kali dosa. Ya, kalau ada memang nggak bisa lagi menahan birahinya, nafsu birahinya, ya sudah, terima dosanya dan besok bertobat. Benar, gampang kan? Simpel. Jangan sampai 2 kali dosa ya. Terima sogokannya. Wah, ini kan infak. Infak boleh terima. Udahlah, hatimu pasti mengatakan itu tidak boleh. Tanya hati nurani. Nurani kita dari Gusti Allah. Pasti dia bicara sendiri. Maka orang gak mau bertanya tentang itu kepada ahli fikih, kepada ulama. Maka dari ke ulama adalah supaya dapat dukungan dari seorang ulama itu dan para pengikutnya. Maka biasanya kalau tadi ada pilpres, pilprek, pileg, pilkada, pilura, biasanya panen. Panen amplop, ada yang 5 amplop, ada yang 6 amplop, yang terbagi, ya. Baik, orang-orang baik. Kan misalnya kan ketika ulama disortir, kemudian diviralkan, dia menghadap ulama siapa, nanti anak buahnya ikut kabeh, banyak pendukungnya. Udahlah, kalau saya itu aja. Bapak Ibu kalau nggak bisa menahan birahinya lagi, nafsu birahinya ya sudah bertobat dan mencari amal-amal yang lain untuk menambah, menyeimbangkan dengan dosa yang kita lakukan di zaman edan. Seharusnya Bapak Rete bikin sistem, tidak baru sampai ke sana. Sopo sing menyogok, tangkap, masuk penjara. Oh no ya. Kan wakil polisi nanya biro. Berapa Mas Alfian? Baru 3 juta. Sampai 3 juta. Kita berapa? 280 juta. Oh, agak habis.
sedikit polisinya. Gimana? Apalagi mengamati manusia, wah aneh. Maka kalau begitu kata Nabi, Allah akan menurunkan bala kepada mereka. Menurunkan bala. Apa itu? Yang pertama adalah Allah mengangkat keberkahan dari usaha-usaha. Ada berkah di usaha umat itu, ada berkahnya. Jadi berkahnya bukan berkah namanya asyada, tidak kurang manfaat dalam hal dunia akhirat. Dapat uang, tapi kok cepat perginya uang itu. Dapat uang malah pergi ke maksiat, gitu ya. Dapat juga uang itu, tapi gak ada berkah. Sama dengan kita, umur kita panjang, tapi banyak yang tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Namanya berkah, tapi tidak berkah untuk hal-hal yang baik. Apa umur asyada namanya. Banyak tersia-siakan hidup kita. Sampai dengan kita hidup 24 jam, kira-kira yang manfaat untuk akhirat kita berapa persen? Itu umpamanya sholatnya kalau 5 kali 5 menit, nanti 25 menit ya. Kalau ikut jamaah, kalau sendiri ada cepat lagi. Jadi sholat sendiri paling 1 menit, langsung selesai. Jamaah lumayan. Apalagi dibaca guru, kalau puasa begini agak semangat. Setengah jam kalau lancar bacanya bisa 1 juz. Kalau mandek-mandek bisa 1 jam. Ya. Baru 1 jam 25 menit. Gitu. Apalagi kita lakukan hari ini 24 jam. Ya dulu ya tidur. Memang kata Nabi, daripada kita kan jelas hidupnya lebih baik tidur. Tapi tidur itu kan opsi terakhir. Jangan buru-buru. Habis subuh langsung tidur, nanti bangun jam 1. Bangun lagi turun sampai jam 4. Bangun asar turun sampai buka. Kecuali hari Minggu akhir ada acara di sini. OMT kumpul ya kan. Jadi yang kita pakai untuk hidup kita belajar di akhirat hanya berapa persen dari 24 jam. Kita itu kira-kira saya kira paling banyak 2 jam. Berarti 22 jam kita gunakan tidur yang macam-macam. Jadi keberkahan hidup kita, usaha kita diangkat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Allah mengutus kepada mereka itu para penguasa yang zalim. Bisallallahu ta'ala alaihim sultan al-zalimah. Kalau sudah pikir perilaku umat itu kata Nabi akan diturunkan oleh Allah, akan diberikan kepada mereka adalah para penguasa
penguasa yang zalim. Nah, itu juga pasti ya, karena tadi menjadi penguasa dengan cara yang tidak baik, dengan uang yang habis itu nyogok, maka kalau dia berkuasa pasti yang dilakukan adalah mencari bayarannya, nombok utangnya, cari gantinya, kata Bang Dina. Cari gantinya, ganti kenapa sih? Kecil gajinya itu. Karena kalau bupati paling biro, paling kalau 20 juta. Yang lain-lain, yang lain-lainnya cuma ini. Nah, sekarang itu menggerut kan? Kenapa? Pak Prabowo penghematan, alhamdulillah, kapok bukan gitu. Wah, itu sekarang menangis semua itu. Wah, langsung dipatok dengan boleh apa namanya seminar, rapor hotel, boleh perjalanan dinas ke luar negeri, boleh sana sini. Wah, sekarang dipotong lagi akan itu habis 120 miliar dari potong, sehingga semua menggigit jari sekarang semua bisa apa? Mau bagaimana? Uang sendiri. Kapok begitu. Saya malah senang saya lihat, ketawa saya lihat. Alhamdulillah ada penguasa yang jagoan ya kan, Prabowo ya. Senang saya lihat. Nah, sekarang itu para rektor, bupati, apa segala macam, kita diawasi terus. Seperti di Bandung itu kan ada apa dari Budian ya, itu ada begitu dari Prabowo masih pergi rekreasi, kepala sekolahnya dipecat ya. Dengan cara studi banding lah, ziarah lah, intinya menghabiskan uang nego, itu kan hal-hal pecat, bagus itu. Ada satu dua yang menjadi gubernur yang dikasih gitu ya. Dia akan dikuasakan kepada umat itu sultanan zolim, penguasa yang gimana Pak? Pertamina segala macam korupsi segala macam. Ini apa? Tapi kan itu kan baru sekian persen dari yang bisa diungkap, namanya artis. Tapi sekian gunung es itu yang tidak terbongkar ya. Tinggal kemudian Pak Prabowo ini semakin sehat ya. Langsung ada demo besar-besaran kan. Aku yang itu orang-orang benar seperti itu. Dalam dikatakan salah Prabowo gitu kan. Nah, itu kan luar biasa, menyakitkan sekali itu. Boleh tangkap ya. Kenapa dia demo dengan 40.000 rupiah? Jadi udah malam ada video mahasiswa itu sih. Gak ada di demokrasi sebenarnya, hanya cari uang aja gitu, makan. Kasih saya mengenai demo, cari aktor intelektualnya, dan bawa makan selesai. Jadi cari makan aja dia, gak ada yang lain. Dia akan dikuasakan kepada mereka para penguasa yang sudah terjadi ya, sudah 14 abad yang lalu di Eropa nanti. Pasal satu yang ketiga kata Nabi ya, dulu lebih tidak beriman
Mereka besok mati atau keluar dari dunia ini adalah tanpa iman. Suul khotimah ini yang menakutkan. Kenapa sudah gelap semua? Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, sudah remang-remang semua. Campur aduk semua. Nah, jelas lagi, maka hatinya menjadi gelap. Kata Nabi kan begini dalam hadis lain, kalau seorang hamba itu melakukan suatu dosa, maka luka hitam ada dalam hatinya, ada titik hitam, ya. Dilakukan lagi ada luka itu. Lakukan waktu sampai hitam pekat di hati, maka wajar atau suul khotimah. Yakhrujuna yang dia diberi iman, mereka keluar dari dunia tanpa dengan iman. Selalu kita istighfar, ya. Sholat, astagfirullahaladzim, paling kulu buat tubuh, berpuasa itu Allah bedi, seluruh itu kerjanya, mau musim kami, seperti kawan. Nah, saya berlindung kepada Allah dari kemarahan neraka. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita berdoa begitu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kemampuannya itu sebenarnya nanti ada imamnya, kita amin. Itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Kan kalau dewe-dewe ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemampuan ya apa-apa, ya berdoa bersama. Kemudian sedikit lagi. Mungkin ada pertanyaan? Saya bertanya. Monggo. Sering Oke. Jadi dalam bahasa Arab berkait asyana. Jadi adalah tanpa. Artinya apa? Berkah itu adalah apa yang kita dapat dari Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Namanya berkah. Tapi lain dengan berkah. Itu kan buat apa tuh? Ada tahlilan dapat berkah. Tanpa artinya di rumah itu ada sekarang ada berkah. Ada ayamnya, ya kan? Ada ayamnya, ada telurnya, ada superminya, begitu. Ada berkat juga bertambah dari penghasilan di rumah. Dengan itu tadi, maka berkat itu bertambah. Bertambah artinya apa? Manfaatnya. Halo? Ya, jadi bertambah ya. Jadi adalah bertambah dalam arti apa itu namanya, sesuatu yang kita dapat itu manfaat dalam hidup kita begitu dunia wal akhirah. Ada berkah. Allahumma barik lana begitu. Jadi adalah namanya berkah. Maka menjadi bahasa Jawa jadi berkah. Ya memang kita dapat berkat
kita ikut tahlilan, alhamdulillah nanti dapat ada bawa berkatnya, artinya dapat ada superminya, ada nasinya, ada kampungnya, ada tempenya, ada telurnya. Kalau ada telur 3 kan lumayan 3 kali makan. Alhamdulillah ikut hari Minggu kan. Kenapa hari Minggu ya? Dapat berkat semua kan itu kan. Ya. Itu Pak, karena mereka itu dari hasil rezeki yang kan. Iya, jadi rezeki apa? Rezeki artinya kan rezeki ada pemberian Allah, tapi ada rezeki yang tidak berkah. Ada uang, ternyata untuk pergi ada rezeki yang tidak berkah. Karena begini akidahnya adalah semua al-qadar khairi wa syarri Allah. Jadi anggap itu. Jadi ideologi kita, akidah kita, semua yang kita kita percaya bahwa al-qadar ketentuan baik atau buruk hakikatnya dari Gusti Allah. Jangan lupa itu al-rukun iman. Al-imanu an-tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Jadi baik itu sesuai yang didapat yang baik hakikatnya dari Gusti Allah. Yang jelek juga hakikatnya dari Gusti Allah. Semua dalam ilmu Allah. Tapi begitu bahasa dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah Maturidiyah adalah kita mendapat sesuatu hakikatnya dari Gusti Allah pada adanya disebabkan Anda berusaha. Itu berbeda begitu. Hati-hati, pelan-pelan. Jadi saya pakai kacamata ini Gusti Allah. Akibat dari saya membeli kacamata saya pakai kayak begini. Tapi hakikatnya di mana? Allah semua. Maka masuk surga itu, kenapa masuk surga? Jangan Anda mengatakan itu karena amal juga. Masuk surga karena rahmatnya Gusti Allah. Disebabkan itu pada adanya Anda beramal soleh. Kalau karena kamu masuk surga karena amal kamu, berarti kamu beramal berapa tahun? Banyak taruhlah 80 tahun ya. Berarti hanya berhak 80 tahun masuk surga. Padahal itu selama-lamanya. Kasih imbang. Maka teologi kita kan Ahlussunnah wal Jamaah ya, jangan lupa Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang masuk surga itu karena rahmatnya Gusti Allah. Namun pada adanya karena Anda beramal soleh. Itu jadi jangan teologinya. Jadi itu dia tadi. Al-imanu an-tu'minu billah, beriman kepada Allah wal malaikat dan seterusnya, wal qadari khairihi wa syarrihi. Ketentuan baik, hal-hal yang baik, yang hakikatnya dari Gusti Allah. Kita pegang. Maka kenapa orang-orang sufi itu, orang-orang alim itu ada musibah, alhamdulillah. Kenapa dia mencipta? Maka terima dia. Dan orang sakit, alhamdulillah. Dia mencipta dia dari Allah pada tempatnya.
Namun kita kan belum bisa. Ya, seperti nggak usah seperti itu lagi. Bersetelah masih jauh dari situ. Ya, sudah apa? Begitu, Bapak. Nanti kita lihat besok. Pertanyaan pertanyaannya ada. Oh. Ada beras apa? Dia. Oh, ya. Begini Pak, masalah simpan pinjam Pak. Sekarang ini kan ibu-ibu ini kan yang mungkin biasanya di PKK itu ada sebenarnya nabung Pak. Kita kita ambil, tapi uangnya itu kita pinjamkan Pak dengan kita jadi bunga. Apakah itu bunganya katakan 3% atau 5% Pak? Dan ada yang pas kita buka waktu lebaran tabungan kita itu kita menerima katakan saya nabung saya dapat 200.000, tapi saya dapat bunganya dari 5% dari 200.000 di bunga itu Pak. Nah itu ada yang kita bunganya itu kita kumpul berapa kita semua tabung dari anggota ada berapa juta, 5 juta, ada bunganya 10 juta. Dan dari 10 juta itu kita berikan barang Pak, dan nanti bunganya kita bahkan pada yang nabung. Itu bagaimana Pak itu Pak? Maksudnya itu saya katakan apakah bukan enggak itu Pak? Kita sama-sama ada bapak ada ibu jadi sama-sama kan karena untuk koreksi Pak. Oke, jadi pertanyaan kita pending dulu ya. Nanti kita jawab ada kita dari yang kita diskusikan karena waktunya kompleks atau ibu kompleks ya. Itu yang biar kita pending dulu, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.